Ya benar-benar yang pernah diceritakan juga di berbagai tulisan catatan kuno lah ya. Orangnya apa, perusak ya, punya sifat yang merusak, sangat merusak ya. Apapun serakah, terus pokoknya segala hal yang jelek. Nah, sebenarnya dalam pandangan Alif itu seperti apa sih? Jarak saya itu sama si benda itu, si lokasi itu lumayan jauh mas. Lumayan jauh dalam gambaran yang saya terbawa untuk dikasih lihat itu. Makin saya ngedeketin, itu ada rasa deg-degan, lama-lama takut. Kita masih berada di dalam tempurung. Nah, berarti kan ada manusia atau makhluk yang di luar dari tempurung itu. Nah, nggak tahu nih kita yang di luar atau kita yang di dalam. Gimana kalau tembok atau pembatas itu dibuka atau terbuka, yang akhirnya pasti lorong itu terkoneksi dengan wilayah manusia dengan wilayah-wilayah yang lain, dimensi-dimensi mereka, entah istilahnya alien kah atau Yajuj Majuj atau apapun itu. Artinya kan akan ada koneksi, itu bisa baik atau bisa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, masih agak ada suasana pendukungnya nih di belakang ya, tapi semoga kita bisa menyampaikannya dengan baik lah episode kita kali ini. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur. Sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Iya. Mas Sultan gimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, Sobat Time Travel, di episode kita kali ini gitu, kita mungkin akan menelusuri satu mitos kuno yang sangat menakjubkan bagi berbagai macam kalangan. Karena ini akan menggabungkan antara catatan kuno religius, terus kemudian juga ramalan akhir zaman, mitos, dan juga sejarah gitu. Nah, mungkin Sobat Time Travel juga banyak tahu ya tentang episode yang akan kita angkat kali ini gitu. Karena ini sudah diangkat oleh berbagai macam orang, berbagai macam kalangan. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang tembok Yajuj Majuj. Agak berat ya sih? Agak berat. Nah, ini kan juga kan berkaitan juga dengan permintaan Sobat Time Travel juga ya. Banyak ya Sobat Time Travel yang meminta untuk diangkat tema ini. Dan juga kalau nggak salah ya, tahun 2025 itu akan rilis satu film yang mungkin dalam tradisi lain Yajuj Majuj ini disebut Gog Magog ya. Dan judul filmnya itu persis Gog Magog. Aku udah ngeliat trailernya. Nah, mungkin menyambut rilis film yang akan ada di tahun yang akan datang, kita akan membahas tema kali ini. Nah, kalau langsung aja deh, Alif, kalau dalam pandangan spirit Alif terkait dengan tema tembok Yajuj Majuj itu, dapat gambaran nggak sih? Dapat pandangan nggak? Okay. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kecil saya sebagai orang yang beragama Muslim, beragama Islam, itu pasti diajarkan tentang Yajuj Majuj adalah bagian dari akhir zaman, rangkaian rentetan akhir zaman, kejadian-kejadian di akhir zaman nanti. Termasuk di samping itu ada temboknya, karena berdasar literatur dari Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, bahwa disebutkan di beberapa kali, terutama di salah satu surat yang paling unggul adalah teman-teman yang Islam masih tahu surat Al-Kahfi, mulai dari ayat 86 seingat saya, mulai sampai ayat ke-99 kalau saya tidak salah. Itu menceritakan cukup detail tentang perjalanan sang Raja Zulkarnain menemukan yang disebut sebagai bangsa Yajuj wal Majuj, Yajuj dan Majuj. Kemudian ada temboknya yang dibikin dari lelehan besi, besi yang dicairkan lalu dibikin sebuah dinding atau tembok. Kemudian pendukung dari itu adalah hadis Nabi sebagai
sokongan sumber hukum dalam agama Islam, karena saya orang Islam. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW itu menceritakan tentang Ya'juj Ma'juj seperti apa perawakannya, terus habis itu bagaimana nanti munculnya, terus ciri-ciri fisiknya, terus sifat-sifatnya. Ya, tentang itu, terus tentang temboknya juga kurang lebih seperti itu juga ada gitu. Di salah satu waktu dari pencarian-pencarian saya secara literatur, akhirnya terbawalah kepada suatu keadaan di mana tiba-tiba saya tuh kayak ada di suatu lokasi antah berantah. Saya tuh berdiri di atas, ya kayak tanah lah, ibaratnya kayak tanah gitu. Berdiri di atas itu, terus ternyata di sekeliling saya itu penuh dengan kabut yang saya nggak tahu sekeliling saya apa. Mandang ke depan, ternyata itu ketutup kabut tipis, terus lama-lama kayak kebuka kabutnya. Di situ tuh ada gambaran yang pertama kali saya lihat tuh ada sebuah saya bilangnya tembok besar atau dinding yang sangat besar, tinggi sekali, dan panjangnya aja nggak tahu sampai mana ujungnya. Karena kanan kirinya itu lama-lama ketutup kabut tadi yang saya bilang. Nah, saking itu besar ya, tingginya pun nggak kelihatan seberapa tinggi. Karena ketutup juga. Karena atasnya ketutup kabut-kabut itu. Jarak saya itu sama si benda itu, si lokasi itu lumayan jauh, Mas. Lumayan jauh dalam gambaran yang saya terbawa untuk dikasih lihat itu. Saya jauh aja itu rasanya kayak deket banget. Mungkin saking besarnya. Lama-lama akhirnya ada dorongan untuk saya tuh mendeketin. Pelan. Nah, makin saya ngedeketin, itu ada rasa deg-degan, lama-lama takut, lama-lama mencekam, lama-lama jadi kayak orang fobia sesuatu yang besar gitu. Apa istilahnya? Saya nggak tahu tuh, megafobia atau apa, istilah saya nggak tahu. Jadi ada perasaan nggak karuan gitu, campur aduk, nggak enak lah gitu. Nah, padanan rasa ini saya pernah ngalamin baru-baru ini ketika saya pergi ke suatu daerah di wilayah selatan Pulau Jawa, pesisir selatan Jawa. Saya waktu itu, ini sedikit aja untuk mendeskripsikan gambaran rasanya. Saya berdiri di pinggir pantai pesisir selatan Jawa, waktu jam 5 pagi, lewat lah. Di situ subuh gelap, saya nggak ngeliat apa-apa, bahkan air laut hampir nggak kelihatan saking gelapnya. Rasanya itu mencekam, takut, dan lain sebagainya. Nah, rasanya itu berkali-kali lipat ketika melihat gambaran tembok itu. Makin dideketin, hawanya tuh makin nggak enak aja. Terus merinding, Mas. Itu kan walaupun secara spirit tuh akhirnya ke fisik berasa ya. Berasa, Mas. Keringetan. Nggak enak banget. Nggak enak. Gimana sih rasanya kayak kita ngelihat sesuatu yang nggak tahu di depan apa, tapi kok menyeramkan ya, kok mencekam ya, kok takut ya. Ya hal-hal yang itulah gitu. Nah, makin lama makin ada dorongan untuk ngedekat. Mulailah makin nampak jelas. Jadi gambaran dinding atau tembok yang saya lihat itu warnanya tuh hitam gelap lah gitu. Kalau dari kejauhan itu kelihatan kayak mengkilat gitu si dindingnya itu. Makin dideketin itu makin kelihatan kayak ada teksturnya. Teksturnya tuh nggak rata, bukan kayak batu bata, misalnya batu bata Majapahit atau batu bata rumah, nggak juga, atau kayak hebel halus gitu ya, nggak juga. Tapi pokoknya ada teksturnya, terus kelihatan kayak ada guratan-guratannya, tapi itu gede-gede, ibaratnya kayak apa ya, kayak batu alam, batu kali, gede banget, batu dari gunung, terus dibentuk sedemikian rupa, terus ditempel di satu tempat, terus nanti disusun lagi, jadi batu-batu gede gitu. Tapi ukurannya berbeda-beda, tapi rapi, tapi ukurannya nggak sama lah gitu. Tapi terus ada guratan-guratan dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya ada dorongan untuk nggak tahu gimana untuk nyentuh aja pakai jari. Ces gitu, rasanya tuh dingin yang menjalar. Kalau yang saya rasain pada waktu itu secara spirit, itu kayak dingin yang menjalar sampai ke ubun-ubun lah bahasanya gitu, sampai ke ujung kaki juga. Jadi campur aduk rasanya. Rasa di badan panas, tapi ada hawa dingin, merinding, takut, nggak tahu di balik itu ada apa. Di sekeliling saya juga saya nggak tahu ada apa karena ketutup kabut.
dalam beberapa literatur yang pernah saya baca bahwa dinding itu ada yang mengisahkan itu jebol. Iya, ada ceritanya, betul. Iya, mungkin nanti bisa Mas Anton sambung. Ada beberapa literatur lain mengatakan dinding itu punya pintu masuk, punya pintu lah, entah untuk masuk atau entah untuk keluar gitu. Nah, pasti pertanyaannya, dinding itu punya pintu apa enggak? Mungkin akan ada pertanyaan kayak gitu. Saya juga bertanya-tanya sebenarnya. Tapi sejauh yang saya dikasih lihat, itu seperti nggak ada pintu. Saya nggak tahu ya, di tempat yang lain ada apa enggak. Tapi sejauh yang bisa saya dikasih lihat, yaitu sebatas dinding, nan besar, panjang, tinggi, nggak tahu seberapa jangkauannya. Dan nggak ada apa-apa di situ. Cuman ada tekstur-tekstur kayak batu-batuan, tapi bukan batu. Mungkin metal kali ya, besi, metal yang kuat, yang kokoh sekali. Dingin gitu. Ya tadi. Karena dingin. Ya mungkin dinginnya itu, iya benar. Mungkin dinginnya itu karena besi itu, metal. Karena kalau lagi-lagi kalau dari literasi keagamaan dari kitab suci atau kitab-kitab kuno mengatakan bahwa dinding itu kan dibuat sama Raja Zulkarnain dari lelehan besi, gitu, besi yang dilelehkan, ya, kayak gitu. Nah, karena tadi Alif ceritanya tuh kayak Alif nggak bisa memperkirakan tingginya seberapa, panjangnya seberapa. Nah, ini di literatur kan orang juga banyak cerita ya tentang kemungkinan lokasi dari tembok ini ya kan. Ada yang mengatakan itu hampir semuanya lokasi itu kan berada di belahan bumi utara ya, dunia utara ya. Ada yang bilang di Volga, di Rusia, terus ada yang di Azerbaijan, terus ada yang di Gunung Kaukasus, ada yang di Nepal, Tibet, sampai ke Cina. Tembok Cina. Itu kan, apakah ini juga jadi penggambaran yang wah, lokasinya memang benar-benar masif ya, benar-benar luas sekali, karena Alif juga nggak menemukan tepi ujung kanan dan kirinya, atau begitu ini kita tuh nganggap ya karena lokasinya berjauhan. Nah, apakah itu tergambarkan dari yang Alif lihat tembok itu? Ini menarik pertanyaan, karena gini, dari banyaknya yang saya baca, itu kayak runutan pola dari apa yang akhirnya bisa dikasih lihat ke saya secara terbawa suasana itu. Karena dari literasi, lagi-lagi pasti dasarnya literasi, karena ngelihat pasti harus punya dasar kan. Betul. Walaupun itu spirit, tapi gimana pun juga punya pertanyaan dalam diri, itu dari literasi, agama atau apapun. Betul. Kalau dalam beberapa literatur termasuk kitab suci dikatakan bahwa lokasi tembok itu berada di wilayah yang kalau ke sana itu adalah tempat matahari terbenam, satu. Yang kedua, wilayah itu berada di wilayah laut, air yang warnanya hitam atau gelap. Tempat-tempat yang seperti itulah. Ada di literatur yang lain. Yang ketiga, di sekelilingnya ada kota mati. Iya, gitu. Betul. Yang keempat lagi ada literatur mengatakan di sekitar tembok itu ada sebuah bangsa yang tidak mengenal bahasanya kita. Iya, bahasanya asing. Gitu. Iya. Ya, hal-hal seperti itu yang dari interpretasi literatur maupun dari penggambaran dari ayat suci. Kalau dikatakan banyak lokasi-lokasi yang akhirnya ditemukan, yang tadi Mas Anton bilang, spekulasinya banyak lokasi. Saya juga bertanya-tanya, apakah tembok itu memang ada di tempat-tempat yang orang udah nemuin katanya, yang udah dicari katanya, atau sebenarnya bukan di alamnya kita? Karena ketika terbawa suasana itu, di beberapa waktu sebelumnya, pas lagi saya ibaratnya mempelajari tentang bacaan-bacaan itulah, ada salah satu informasi yang saya ingat dari tokoh luhur zaman dulu, mengatakan yang saya pernah dengar bahwa tembok itu bukanlah sebuah tembok, tapi sebuah dinding. Coba deh, aku nggak ngikut nih jadinya. Dinding itu adalah sebuah dinding, tapi bukanlah dinding yang seperti kamu bayangin gitu, bahasanya gitu, yang saya coba tangkap. Terus penjelasan sedikit lebih lanjutnya, dinding itu adalah sebuah dinding yang memang dinding, tapi dinding itu bukan berada di alamnya kamu, alamnya manusia maksudnya. Nah, yang saya ingat dari cerita-cerita time travel kita,
di episode-episode sebelumnya, bumi ini kan banyak alamnya, banyak dimensinya. Betul. Nah, gimana di luar sana? Oke. Mungkin yang bisa coba saya pahami dari informasi yang saya dengar itu dari tokoh luhur zaman dulu, bisa jadi dinding itu atau tembok Ya'juj Ma'juj itu memang ada, tapi bukan di dimensinya manusia kita. Makanya sampai detik ini nggak ada pembuktiannya. iya, masih menjadi misteri besar, tanda tanya, baik dari sisi agama maupun ilmu pengetahuan. Tapi orang bisa punya referensinya dari misalnya cerita-cerita, misalnya Muhammad Al-Idrisi bikin peta ada Ya'juj Ma'juj. Iya, di abad 12 ya, di Sisilia itu ya. Terus dari Khalifah Abbasiyah yang tahun 840-an Masehi itu, beliau bermimpi bahwa tembok Ya'juj Ma'juj itu jebol. Terus dikumpulin petinggi-petinggi kerajaan Abbasiyah pada waktu itu, terus dikirimlah dengan pasukan yang lumayan besar, akhirnya ekspedisi ketemu. besar itu ya. Ekspedisi besar akhirnya ketemu, terus katanya dibawa ada buktinya, bukti serpihannya karena jebol temboknya. Ibnu Battuta dalam catatannya, ini sedikit literatur aja lah, mengatakan dari Cina 6 hari perjalanan ketemu. Dan beberapa catatan lain termasuk Marco Polo juga ada kalau nggak salah. Akhirnya ketika saya mencerna informasi dari leluhur zaman dulu, sangat masuk akal bahwa itu bukan berada di dimensi manusia. Dengan luasan yang segitu luas, dengan panjang segitu panjang, dengan tinggi segitu tinggi. Kalau ada di alam manusia, pasti sekarang udah jadi objek wisata, Mas. Betul. Yakin, bener dah. Coba pasti udah jadi objek wisata kan? Iya kan? Tapi bukan seperti dugaan orang kayak misalnya tembok Cina. Nah, itu lagi-lagi itu kan sudut pandang, Mas. Sudut pandang dari orang menerjemahkan kitab-kitab kuno itu bagaimana akhirnya jadi katanya itu juga tembok Cina gitu. Tapi lagi-lagi ada satu lagi yang saya lupa. Saya pernah mendengar bahwa ada informasi dari tokoh luhur zaman dulu, ibaratnya manusia sekarang itu seperti berada dalam tempurung. Nah, Alif, karena Alif tadi udah bicara, ada satu pesan ya kalau bahasa leluhurnya itu kita masih berada di dalam tempurung. Nah, berarti kan ada manusia atau makhluk yang di luar dari tempurung itu. Nah, nggak tahu nih kita yang di luar atau kita yang di dalam. Nah, menurut Alif, karena kemarin kita sudah bicara alien, itu kan berasal dari luar bumi ya, luar bumi. Nah, apakah Ya'juj Ma'juj ini juga bisa disebut alien? Kalau dari penggambaran Alif tadi. Gini, waktu saya pernah dengar perkataan para leluhur zaman dulu, ada yang pernah saya ingat gini. Jadi sebenarnya yang dikurung mereka apa kalian gitu bahasanya. Kan jadi berpikir kan. Maksudnya mereka yang di luar bumi atau kita sebenarnya yang dijagain di dalam bumi. Supaya mungkin belum waktunya untuk berinteraksi atau apapun lah, saya juga nggak paham. Kemudian dari pertanyaan itu akhirnya jadi apakah Ya'juj Ma'juj adalah alien? Karena dari literasi yang ada pasti kan itu bentuknya berbeda apa segala macam, lalu penggambarannya banyak hal, banyak interpretasi. Sebenarnya saya juga kurang tahu apakah itu bisa disebut alien atau tidak. Lagi-lagi karena semua berdasarkan sudut pandang orang yang membacanya, gitu. Kita nggak bisa mengiyakan atau mentidakkan itu bukan alien, itu alien. Bahkan jangan salah, Mas, ada yang bilang bahwa Ya'juj Ma'juj itu jin, ada yang bilang gitu, ada yang bilang, dan itu beberapa orang meyakini itu ada yang bilang itu alien, juga meyakini itu. Tapi kalau ditanya ke saya pribadi, saya belum melihat secara langsung, jadi saya belum bisa mengiyakan atau mentidakkan. Tapi saya sangat meyakini bahwa Ya'juj Ma'juj atau Gog Magog atau apapun namanya istilahnya, itu berasal dari wilayah di luar manusia. Gitu. Nah, Liv, ini kan aku juga udah pernah ngeliat trailernya Gog Magog yang nanti akan tayang di tahun yang akan datang. Nah, kalau di situ kan digambarkannya kan
aku nggak tahu ya ini karakternya. Kayak monster ya? Iya, Barbar. barbar. Ya benar-benar yang pernah diceritakan juga di berbagai tulisan catatan kuno lah ya. Orangnya apa? Perusak ya, punya sifat yang merusak, sangat merusak. Apapun serakah, terus pokoknya segala hal yang jelek. Nah, sebenarnya dalam pandangan Alif itu seperti apa sih karakter dari Yajuj Majuj ini? Saya belum punya pandangan secara langsung. Tapi gimana pun juga, saya pernah dengar informasi dari tokoh luhur masa lalu. Yang mana beliau-beliau itu sedikit menceritakan bahwa dimanapun juga, bangsa yang di luar manusia itu punya sebuah peradaban besar di luar sana. Jumlahnya sangat banyak. Betul. Karena manusia kan cuma di bumi, sedangkan mereka ada di luar sana, entah di planet manapun gitu, saya juga nggak tahu. Mereka artinya punya peradaban, mereka punya bangsa, artinya mereka punya sistem kehidupan, pemerintahan, apa segala macam. Pasti punya pemimpin. Ya. Nah, di samping itu mereka pasti punya ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nah, dalam seingat saya, maaf kalau saya salah, seingat saya dalam beberapa hadis Nabi Muhammad dan dari literatur kitab-kitab kuno dikatakan bahwa Yajuj Majuj nanti datang ke bumi, air laut itu sampai habis. Betul. Iya. Sampai terkuras habis dan lain-lain sebagainya. Artinya itu seperti menggambarkan bahwa mereka punya sumber daya yang sangat besar, punya jumlah yang sangat banyak, punya kemampuan yang sangat mengungguli manusia pada masa itu nanti. Okay. Nah, kalau udah bicara kayak gitu, berarti kan apa yang pernah saya dengar dari para leluhur sangat masuk akal bahwa mereka itu sangat maju dibandingkan manusia. Kalau orang zaman sekarang membayangkan kemajuan teknologi dan sebagainya itu hanya sebatas mesin, bisa jadi mereka lebih daripada mesin yang kita punya. Semodern-modernnya kita masih menggunakan mesin di luar. Sedangkan mereka udah bisa jadi udah menyatu dengan tubuhnya. Akhirnya juga tetap punya mesin di luar, tapi udah berbeda lah intinya levelnya dengan kita. Kalau kita, saya akhirnya punya analoginya gini. Jangan jauh-jauh mikirin mereka dah. Kita manusia di zaman sekarang dengan teknologi yang kita anggap udah sangat canggih, itu bisa ngeruk sumber daya alam di bumi. Gunung dikeruk buat ngambil hasil tambang, hasil alam mineral. Laut itu dibor buat ngambil minyak bumi dan lain-lain gitu. Gunung yang tadinya bagus jadi grepes, jadi abis gitu kan. Laut jadi bolong-bolong dalamnya dan lain-lain. Itu aja manusia baru segitu teknologinya udah ngabisin alam. Gitu. Gimana mereka? Makanya sampai ada bahasanya bahasa dari para utusan-utusan yang mulia itu ya air laut sampai habis. Saking banyaknya mereka, artinya teknologi mereka sangat jauh melebihi manusia gitu. Manusia aja sekarang gunungnya dimakan, nah bahasa beliaunya begitulah. Tapi itu bukan penggambaran dari sebuah keserakahan ya, Yajuj Majuj ini, atau memang ada bangsanya? Gini, kalau bicara keserakahan, dari kita bisa lihat kalau manusia zaman sekarang mau apapun landasan dasarnya untuk mengeruk sumber daya, pasti ujung-ujungnya kan tentang uang, tentang buat makan. Tapi lama-lama akhirnya menjadi serakah, gitu kan. Kalau orang zaman sekarang kita bilang, oh lama-lama kok serakah ya, semua diambilin gitu. Nah, mereka ketika ada diceritakan dalam berbagai macam literatur air laut sampai habis dan sebagainya, apakah itu serakah? Ya bisa jadi, bisa juga enggak. Semua tergantung kepada siapa yang memimpin dan siapa yang memerintahkan itu. Karena dari apa yang para leluhur ceritakan, saya sedikit dengar informasi bahwa mereka lagi-lagi adalah sebuah bangsa. Artinya ada yang memimpin. Semua yang dipimpin pasti mengikuti arahan pimpinannya gitu. Gitu sih Mas yang bisa dijawab. Nah, di dalam satu catatan yang aku baca tentang Yajuj Majuj, itu kan ada disebutkan bahwa Yajuj Majuj ini ternyata juga dari keturunannya Nabi Adam, dari silsilahnya Yafet ya kalau nggak salah, anak dari Nabi Nuh. Nah, terus kan juga kan itu kan masa yang sangat jauh ya gitu ya. Nah, aku kan membayangkan ketika Raja Zulkarnain itu diminta untuk membangun tembok,
itu kan berarti ada masa di mana bangsa Yajuj Majuj itu dulu pernah hidup ya, berinteraksi dengan makhluk yang ada di bumi lah gitu ya. Sampai akhirnya dibikin sebuah pemisah antara bangsa yang di sini dengan bangsanya mereka gitu. Nah, menurut Alif itu ada ininya nggak sih? Ada korelasinya nggak sih? Iya. Pertama tentang itu anak dari keturunan Nabi Adam. Salah satu keturunan dari Nabi Adam. Ada yang mengatakan itu dari istri ke berapanya gitu kan. Iya. Lagi-lagi itu bisa jadi itu sebuah hipotesa. Hipotesa yang akhirnya menjadi sebuah teori. Betul. Beberapa orang meyakini itu, ya terserah. Itu penafsiran orang bebas sah-sah aja, terserah. Kalau saya ditanya itu, pandangannya gimana? Saya belum tahu, karena belum diperlihatkan. Dan itu juga kan sangat kompleks dan sangat panjang masanya gitu. Jadi belum bisa menjawab itu dengan penglihatan. Kedua, tentang Raja Zulkarnain diminta tolong oleh bangsa yang ada di sekitar situ untuk bikin pembatas dengan mereka. Salah satu yang menyebutkan itu kan ada di Al-Quran juga sebetulnya. Nah, kemudian banyak orang lagi-lagi punya interpretasi. Kalau dari apa yang bisa diceritakan oleh para luhur atau diperlihatkan kepada penglihatan spirit, sebenarnya jawabannya cuma simpel lagi nih. Zaman dulu ada masa di mana bumi itu batasannya tipis dengan dimensi-dimensi yang lain, gitu. Jadi mungkin ada komunikasi. Lagi pula dari yang sering kita ceritakan, peradaban-peradaban masa lalu itu batas-batas antara dimensi itu sangat-sangat tipis, Mas. Tapi makin lama kan makin menjauh, makin lama makin menjauh, makin lama seperti sekarang menjauh. Tapi nanti ada masanya itu kembali, mungkin ya bahasanya mungkin kembali mendekat atau mungkin terbukalah tirai-tirai itu. Itu hampir sama kayak teori Big Bang ya kali ya. Iya, semua memuai gitu. Unsurnya bergerak saling menjauh ya kali. Bisa begitu. Mungkin dimensi kita dengan makhluk yang lain juga bisa diandaikan kayak begitu juga kali. Bisa begitu. Nah, terus ada tambahan sedikit yang saya baru ingat. Bicara tentang adanya batasan-batasan itu yang dulu seperti batasannya tipis, sekarang makin jauh. Tapi kan ada orang-orang yang pernah menceritakan itu. Gimana pun juga orang-orang yang bisa terkoneksi dengan mereka atau dengan bangsa-bangsa di luar manusia, itu adalah orang-orang yang ibaratnya seperti punya frekuensi yang sama. Ya intinya diizinkanlah oleh ilahi gitu bahasanya. Gitu. Nah, ini mengenai sosok Raja Zulkarnainnya. Kan aku agak beresonansi beberapa hal yang pernah aku baca lah di seliweran di internet lah, di media sosial. Jadi aku kan ngebayangin berarti kan dunianya tembok Yajuj Majuj itu ada di dimensi yang gaib lah ya bahasanya kan gitu. Nah itu kan ada orang juga yang mengkaitkan Raja Zulkarnain ini dengan Alexander the Great ya. Padahal kan mungkin juga banyak yang mengatakan juga nggak berkesesuaian lah gitu. Tapi ada yang menurutku tuh jadi kayak ring a bell tuh karena ada satu judul di video itu pernah menceritakan bahwa gini, gara-gara Nabi Sheets ini kita akhirnya tidak bisa melihat hal-hal yang gaib di sekitar kita. Nah, apakah Nabi Sheets itu orang yang sama dengan Raja Zulkarnain? Gini, jujur saya nggak tahu kalau itu ya. Saya nggak bisa jawab. Karena itu ranah. Itu membuat pemisah ya, bener ya? Nggak tahu bener atau enggak sih. Kalau bicara Nabi Sheets ya. Tapi kalau Raja Zulkarnain ya iya, memang membuat tembok itu iya. Jadi apakah ada korelasinya? Saya nggak tahu. Karena kan itu ranah yang berbeda lah. Nah Iya. Karena ini kok tiba-tiba aku kebawanya ke situ ya. Aku kepikirannya begitu. Iya, kok tiba-tiba Mas Anto juga nanya. Iya, makanya. Kepikiran juga nanya. Seru juga. Nah, ini deh. Yang terakhir aja. Tadi kan Alif udah berbicara ya. Yajuj Majuj ini satu bangsa yang di dalam catatannya itu kita menemukan bahwa kayaknya kita udah kayak nggak punya kesempatan lah melawan sebuah bangsa yang digambarkan sebagai yang punya sifat merusak lah gitu.
terus kemudian dengan jumlah yang sangat banyak, mungkin juga hampir tak terhingga, dan juga mungkin punya apa ya, teknologi tinggi lah yang tadi Alif sempat ceritakan gitu. Bahkan di situ dikatakan bahwa Nabi Isa ketika bersama dengan pengikutnya, kemudian dia mundur kan gitu ya, istilahnya kayak, sementara Alif udah pernah cerita manusia-manusia 3.0. Nah ini kan jadi kayak kemana ya manusia 3.0 ketika dihadapkan dengan bangsa Yajuj Majuj ini. Nah, bahkan yang lucunya, kalau aku sih nganggapnya lucu ya, jadi kayak kita udah punya manusia-manusia yang dengan ini kemampuan super lah ya gitu, tapi Yajuj Majuj itu musnahnya dikatakan di situ sama ulat-ulat, terus kemudian disapu dengan angin topan yang hebat, terus dengan banjir yang kuat lah gitu. Nah, gimana nih menurut pendapat kamu? Ini agak rumit coba, tapi saya coba ya. Sederhananya gini, dari pertanyaan Mas Anton itu merujuk kepada satu kalimat, satu redaksi dalam hadis Nabi Muhammad, lagi-lagi dalam hadis Nabi Muhammad itu, nanti mereka Yajuj Majuj tidak bisa dikalahkan oleh bangsa manapun, oleh bangsa manusia manapun di zaman itu. Kemudian musnahnya dengan ulat-ulat itu yang menggerogoti itu dan lain-lain lah gitu. Nah, pertanyaannya, terus orang-orang yang hebat-hebat itu pada kemana? Ya, gitu kan? Kayak nggak punya keunggulan yang istimewa, padahal hebat-hebat gitu kan. Aku pengennya ada cerita heroiknya berhadapan dengan itu. Itu kan pengen Mas Anton kan. Kira-kira. Pengen Mas Anton. Tapi yang bisa coba saya jawab dari pemahaman saya pribadi, bahwa ketika para utusan-utusan Tuhan yang sangat mulia itu zaman dulu mengisahkan sesuatu untuk masa yang akan datang, melampaui masa dan waktunya, biasanya beliau-beliau itu punya bahasa metafora yang kalau cerita seakan-akan ya udah gitu aja. Tapi saya sangat meyakini beliau punya bahasa metafor yang punya makna tersirat yang terkandung di dalamnya, yang sampai zaman sekarang juga mungkin sangat sulit untuk bisa dilogikakan atau bisa dijadikan sebuah bayangan, oh kedepannya bakal begini, se-real-realnya gitu. Selebihnya saya nggak tahu. Lagi-lagi itu bahasa metafor dari para utusan-utusan Tuhan yang mulia. Gitu. Artinya kalimat-kalimat itu, redaksi-redaksi yang diucapkan, kejadian di masa yang akan datang, saya sangat meyakini tidak plek-ketik-plek seperti yang redaksi aja, tekstual aja, enggak. Betul. Saya yakin enggak begitu. Tapi pasti punya runutan ceritanya yang kita aja nggak tahu ya, karena kita orang biasa. Betul. Kita nggak tahu gimana ke depannya gitu. Entah kita menjadi bagian dari orang yang ada di masa nanti menghadapi mereka, atau kita udah tiada, nggak ada yang tahu. Gitu. Gitu sih. Yang bisa saya coba jawab gitu. Terus yang saya lupa untuk ngomong dari tadi gini, ketika saya ingat ada informasi dari leluhur zaman dulu bahwa tembok itu yang dari tadi kita ceritakan seperti pembatas dalam sebuah lorong antar dimensi. Bahasa sederhananya yang bisa coba saya cerna tuh kayak gitu. Akhirnya saya punya logika sendiri dari pemahaman dari para beliau-beliau itu. Gimana kalau tembok atau pembatas itu dibuka atau terbuka, yang akhirnya pasti lorong itu terkoneksi dengan wilayah manusia dengan wilayah-wilayah yang lain, dimensi-dimensi mereka, entah istilahnya alien kah atau Yajuj Majuj atau apapun itu. Artinya kan akan ada koneksi, itu bisa baik atau bisa tidak. Kita nggak tahu gimana karakter mereka, gimana pun juga dari kisah-kisah masa lalu, mereka seperti layaknya orang, ya punya karakternya, punya pemimpin dan wataknya juga. Bisa baik, bisa enggak, kayak manusia aja, bisa baik, bisa enggak. Iya, kalau misalnya masuk baik, kalau yang masuk nggak baik, gimana? Dan juga, kita manusia itu cuma di bumi, sedangkan mereka dari informasi para leluhur itu di mana-mana. Ya kalau misalnya itu terbuka atau dibuka, batasan-batasan atau tembok itu,
ya udah kita cuma dikit di sini, gimana ngadepin mereka yang dengan mungkin teknologi yang sangat tinggi itu gitu. Sementara kita terbatas. Makanya dari ujangan-ujangan para luhur zaman dulu, masa nanti ada masa di mana di penghujung zaman, penghujung peradaban nanti mulai adanya orang-orang yang dikasih kemampuan-kemampuan lebih seperti zaman dulu, tapi juga menyatu dengan ilmu pengetahuan di zaman sekarang. Yang nanti kalau saya ingat dari kata-kata para luhur itu nanti akan terpakai gitu, akan bermanfaat untuk masa yang nanti. Selebihnya nggak tahu seperti apa nantinya gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Gila ya, emang bahas Ya'juj Ma'juj itu memang misteri banget ya. Aku juga kadang suka nggak nyampe juga ya. Gimana sih? Saya juga. Iya. Udah pernah diceritakan, tapi kita juga nggak melihat pembuktiannya. Tapi kalau kita tafsirkan, tapi belum tentu seperti itu juga. Kan gitu ya. Ya memang kembali lagi ke. Terus mudah-mudahan siapapun kalian yang nonton ini dimohon nonton sampai selesai. Karena khawatir kalau nonton setengah-setengah, khawatir jadi rancu dan akhirnya khawatir jadi punya persepsi maaf gitu. Aneh-aneh misalnya. Berarti tokoh ini salah dong, berarti kitab ini salah dong. Betul, ini salah dong. Atau misalnya gimana lah hal-hal lain lah gitu. Supaya jangan salah dipahami, mohon ditonton sampai selesai, dari awal sampai selesai. Supaya dapat keutuhan pemahaman dan cerita penelusuran dari Alif. Ya kita belajar bareng lah. Ya, oke. Ya, udah banyak ya gitu, maksudnya apa, beyond, di luar jangkauanku juga ya. Tapi semoga Sobat Time Travel bisa dapat manfaatnya dari cerita penelusuran Alif kali ini tentang tembok Ya'juj Ma'juj. Oke Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.